Yoichi, bagus sekali. Kamu Tiongkok mengklaim diri sebagai negeri kuliner 1000 tahun, sekarang ternyata hanya begitu saja. Rasanya ini sangat sampah. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan negaraku. Aku tidak puas. Kalian semua adalah lelucon. Tolong tenang dulu, koki kami sedang memasak hidangan baru untukmu. Kuliner Tiongkok kami diwariskan selama 1000 tahun. Tidak tahu apakah Linking sudah mulai memasak atau belum. Ini menyangkut nama baik 100 tahun Zui Xiang Lou kami. Kejayaan 1000 tahun Tiongkok tidak boleh sembarangan. Bagaimana keadaanmu, Linking? Tinggal 15 menit lagi, tidak ada masalah kan? Bukan, orang yang datang meminta hidangan lezat, tapi kamu hanya memberinya kubis rebus. Apakah kamu ingin mempermalukan Tiongkok kami di depan puluhan juta orang? Kalau kamu bisa, lakukan saja sendiri. Tidak ada waktu lagi, hanya bisa pakai ini. Kamu tunggu saja bos pulang untuk menagihmu. Hahaha, apa kalian tidak punya koki yang bisa maju lagi? Sudah mau menyerah begitu saja, temanku yang tercinta? Siapa bilang Tiongkok tidak punya koki? Akulah koki itu. Ikan goreng dengan saus seperti tupai sudah pernah aku makan. Bagaimana hasil masakan restoran kalian? Apa ini? Apakah ini untuk dimakan manusia? Di negaraku, anjing pun tidak mau. Rasanya sangat enak. Kuahnya gurih, isinya lezat. Koki Tiongkok sangat hebat. Makanannya enak sekali. Hanya semangkuk sup sayur busuk, pantas dipuji sehebat itu? Mana bisa sebanding dengan hidangan prepanku? Orang kecil ini juga belum pernah makan hal yang enak, dasar. Akhirnya ibu setuju membiarkan aku mengelola restoran ini. Untuk menunjukkan kemampuanku, aku pasti bisa membuat kinerja restoran naik 3 kali lipat dalam 3 bulan. Asisten Liu, bagaimana keadaan siaran langsung? Krisis sudah selesai. Di restoran kami, salah seorang koki membuat ikan goreng saus tupai. Satu lagi koki membuat kubis air. Salah satu dari 2 hidangan itu mendapat pujian dari para tamu. Tapi mengenai hidangan mana? Tadi sinyal terputus, jadi tidak bisa melihatnya. Itu gubis air. Ayo, kita ke dapur belakang. Linking hebat sekali. Tadi aku lihat orang Jepang itu pamer kehebatan tapi dipukul wajahnya. Sangat memuaskan. Ya betul, dia itu orang yang belum pernah makan makanan enak. Berani menghina kuliner Tiongkok kita. Apa dia pantas? Koki Lin, kamu sangat hebat. Hanya 15 menit bisa membuat kubis air yang merupakan hidangan tingkat resepsi kenegaraan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Hanya karena sering berlatih jadi mahir, tidak ada yang luar biasa. Sok-sokan cuma kayak sayur busuk, gue juga bisa bikin. Linking. Pak Cao lagi liburan ke luar negeri. Restoran Zui Xiang Lou sementara diurusin sama nyonya besar. Kalau dia tahu prestasimu, pasti bakal kasih hadiah. Tadi yang bikin sup bening sayur siapa? Linking, lihat enggak? Ngomongin setan, setan dateng. Rezeki gede nih dateng. Nyonya besar, asisten Lim, kalian dateng. Nyonya besar nanya, cepetan jawab. Itu, nyonya besar. Ini, koki kepala kita, Linking. Sup bening sayur itu dia yang bikin. Dia pahlawan besar buat restoran kita. Pahlawan? Garing? Menurut gue, itu aib. Xiaosui, kali ini kamu yang urus restoran. Harus ketat banget jaga kualitas. Kita yang kerja di FB, gak boleh santai sedikit pun. Bu, ibu udah capek bertahun-tahun. Saatnya istirahat dan liburan. Ibu main aja yang enak. Restoran serahin ke gue. Ibu gak percaya sama anak sendiri? Xiaosui kita udah gede. Iya, Bu mau ngingetin lagi. Yang paling penting. Kalau ketemu Linking, kamu harus perlakukan dia baik-baik. Dia yang paling penting buat ibu. Aduh udah, Bu, cepetan pergi sana. Nanti ketinggalan pesawat. Dadah. Kirain setelah bapak meninggal bertahun-tahun, siapa yang bisa bikin ibu tertarik? Bos ganteng? Nggak nyangka, ternyata cuma koki cupu. Kayaknya, jabatan koki kepalanya juga cuma hasil bohongin ibu.
Sebagai koki kepala, kamu berani bikin sup sayur bening di acara kayak gitu. Orang gak becus, Zui Xianglou gak butuh. Kamu dipecat. Enggak, Apa? Tuli? Gue bilang kamu dipecat. Cepat minggat. Nyonya besar jangan. Linking nggak boleh pergi. Apa ada salah paham? Kalau bukan karena Linking tadi, restoran kita udah kacau. Meneruang, apa kamu dapat suap darinya? Atau, Linking deket sama siapa? Sampai kalian takut gitu? Bukan, Lihat aja kelakuannya. Linking pasti sering sok jagoan. Sok kuasa. Nona Linking benar-benar tidak bisa dipecat. Dia adalah koki utama toko kita. Koki utama? Dia pantas? Sebelumnya saat aku tidak di sini, baru orang sampah seperti ini bisa naik, menekan bakat. Sekarang aku sudah kembali, kalian tidak perlu takut lagi. Bukan, Sudah. Ikan mas tupai tadi, siapa yang membuatnya? hancur, Linking saja dipecat. Aku pasti akan membuatnya dibuang ke sungai untuk dimakan ikan. Saya. Nona, tapi saat itu situasinya darurat. Hanya ada 15 menit, saya sama sekali tidak punya waktu untuk memasak, jadi saya menggunakan paket makanan siap saji. Tolong ampuni nyawa saya mohon. Apa? Paket makanan siap saji? Hah, bagus, menggunakan paket makanan siap saji. Bisa membuat masakan begitu luar biasa, ini jauh lebih baik dari kokilin. Yang kita bayar 100.000 sebulan. Mulai hari ini, kamu adalah koki utama baru Zui Xianglou. Gaji sebulan 10.000. Hah? Bukan kan? Nona ini. Bodoh ya? Aku harus pegang rezeki ini, gu. Guyanda. Nona benar-benar pandai mengenali bakat, tadi saya sudah bilang kepadanya. Sup kubis bening ini sama sekali tidak layak. Tapi Linking tidak percaya. Kamu memecatku? Ibumu tahu tidak? Bodoh tak tahu malu, kamu masih berani menyebut ibuku? Dengarkan baik-baik, memecatmu adalah keputusan ibuku. Bagaimana mungkin, Nona? Linking adalah ikon hidup toko kita. Bos Chow pasti tidak akan membiarkannya pergi. Makanan siap saji seharusnya tidak muncul di dapur. Ini hanya kecelakaan kalau Linking pergi. Siapa yang akan memasak nanti? Nona, pikirkan lagi. Cukup! Zui Xianglou adalah restoran, bukan rumah bordil. Siapa yang berani membela Linking lagi? Pergi bersamanya. Aduh, cepat pergi. Baik. Kalau itu keinginan Bos Chao, aku pergi. Nona Xiao, harap kamu tidak menyesal. Membuatku menyesal? Kamu siapa? Mengusir sampah bergaji 100.000 sebulan. Menyimpan bakat bergaji 10.000, 90.000. Bisa beli berapa banyak makanan siap saji. Wenda ini bahkan bisa mengolah makanan siap saji. Menjadi begitu enak, biaya rendah perputaran tinggi. Kalau bukan aku yang kaya siapa lagi? Aku benar-benar jenius. Halo Ibu, Xiao Sui. Ibu, pecat Linking. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Xiao Sui, dengar ya. Siapapun boleh jutak-atik di restoran ini. Kecuali Linking, kamu tahu tidak? Linking sialan, cepat sekali lapor ke ibuku, entah kasih racun apa. Hingga ibu begitu membelanya. Aku paham ibu, serahkan saja restoran padaku. Siapapun yang berkontribusi untuk Zui Xianglou, tak akan kusia-siakan. Bagus, asal kamu paham. Ibu susah payah mendirikan restoran ini sendirian. Baik, aku paham, ditutup ya. Dan lagi, Linking itu adalah sang dewa masak yang kau kagumi, 3 tahun lalu dialah yang sendirian mengalahkan 16 dewa masak negara. Membanggakan Tiongkok. Hei, kenapa tutup telepon? Justru Xiao Sui dan Linking saling jatuh cinta. Maka Zui Xianglou-ku akan tetap jadi pemimpin kota Yu. Bagus. Entah apa kelebihan Linking, hingga banyak yang membelanya. Sampah. Kalian dua asisten mulai hari ini tak perlu lagi memotong. Ikut Guyanda belajar masak makanan siap saji. Apa? Masak makanan siap saji? Nona, makanan ini penuh pengawet, kebersihannya meragukan. Kalau sampai ketahuan restoran tua Zui Xianglou pakai makanan siap saji, reputasi hancur, diboikot industri. Nona, bagaimana kalau diskusi lagi dengan Xiao Chao? Meneruang, tak paham bahasa manusia? Zui Xianglou-ku, tak pelihara anjing gigit majikan, berani macam-macam lagi. Semua dipecat. Sekarang bergantung padamu, Chef Gu.
Saat masak, perhatikan keamanan pangan, jangan sampai tamu mencurigai. Baik Nona, pasti ku kendalikan semuanya. Hai sayang, dengar kabar? Kabar pasar gelap. Sang dewa masak misterius Lin diduga dipecat bos baru. Sekarang banyak bos berebut, gaji ditawar. Hingga 1 juta sebulan. Apa? Dipecat? Siapa yang buta? Pantat di muka. Hanya bisa bicara tak bisa lihat, berani pecat idolaku. Sang dewa sejati Lin. Katanya, pulang dari luar negeri, Nona. Tolong. Itu dewa masak-masak ini, hanya terlalu rendah hati. Puncak karir, tiba-tiba pensiun. Tak ada foto yang tersisa. Tapi, ada rumor di kalangan, katanya dia pensiun karena cedera pergelangan tangan. Terpaksa pensiun. Apa? Cedera pergelangan tangan? Parah? Siapa yang tahu? Pokoknya dia hilang 3 tahun. Sekarang kabarnya keluar, restoran besar berebut merekrutnya. Tawarannya udah tembus 1 juta. 1 juta! Kalau bisa dapetin master ini, restoran kita. Kalau tahu kita punya master sejati, bisa-bisa dia muntah darah, meledak di tempat. Iya banget. By the way, aku punya koneksi sama Headun terpasar gelap. Bisa hubungi si jenius ini. Gimana, mau rekrut dia? Dia kan idolamu? Bisa jadi bos yang sekaligus idola. Sister, kamu untung. Oke, sayang, bantu aku janjian sama dia. Aku mau ketemu si master ini. Oke, serahkan padaku. Chef Lin, dengar kamu udah resign. Gimana, mau ke hotel kami? Gaji bulanan 300.000, plus bonus akhir tahun. Sama 1 unit rumah. Gimana? Cuma segitu, enak aja ngomong. Chef Lin, kami kasih gaji bulanan 500.000. Plus 10% saham. Gimana? Ini emang biasa aja. Saudara Lin King. Asal mau ke Jinsao Restaurant, aku jamin. Gaji bulanan 1 juta, plus bonus akhir tahun, bahkan aku jodohin kamu. Kirim sampai rumah. Gimana? Terima kasih atas tawaran kalian, tapi saat ini, aku belum ada rencana kerja. Selain itu, kalian semua pemimpin industri, pasti paham etika. Tolong jangan bocorkan kabar tentangku keluar. Saat ini tamu udah penuh banget. Lin King, tanpa kamu, Zui Xianglou kami. Tetap nomor 1. Nona besar, ada masalah besar. Semuanya. Tenang dulu. Kamu putri bos Chow, baru datang hari pertama. Udah ganti koki. Koki baru ini masak apa sih? Ini ada yang mau makan? Gila, enaknya nggak jelas. Udah gitu. Di dalamnya ada cangkang belatung. Jujur aja, ini makanan beku yang dikasih ke kita. Aku bayar 31 yuan buat mantou. Asem banget, keras lagi. Kamu sendiri bilang. Ini simpan di berapa lama? Dagingnya juga, daging zombie ya? Semuanya. Bukan gitu kok. Koki utama kami lagi sakit. Masakannya diganti koki sementara. Maaf ya, pengalamannya kurang bagus. Manajer Wang, ini urusanmu. Kami mau dengar penjelasan Nona besar, ya kan? Betul. Kalau hari ini dia nggak kasih penjelasan yang jelas, kita bakal lapor ke Dinas Perdagangan, Badan Keamanan Pangan. Gugat sampai dia bangkrut. Iya betul, uangnya juga harus dikembalikan. Kalau mereka nggak mau balikin duit, jangan salahin kita. Kembalikan uangnya. Nggak bisa, harus segera ditenangkan. Jangan sampai mereka. Nggak bisa, harus segera ditenangkan. Jangan sampai mereka. Bikin malah besar. Kalau sampai hilang, restoran ini bakal disita. Semuanya. Memang hari ini salah kami. Kami nggak kasih tahu soal perubahan koki lebih awal. Itu kelalaian kami. Tapi saya jamin, kedepannya nggak akan ada masalah kayak gini lagi. Soal pengembalian uang, mustahil kami balikin. Kalian berani mukulin aku? Awas ya. Nona besar. Lepasin. Udah, jangan ribut lagi. Cepetan setuju balikin uang mereka. Balik. Semua uangnya balikin, oke? Guianda, dasar brengsek. Awas aja. Nona, kenapa ini? Masa masih berani nanya soal Guianda? Bukannya lu bilang bisa jamin keamanan pangan? Kenapa tamu bisa nemu belatung di makanannya? Kenapa roti kukusnya asam, dagingnya bau? Di luar udah pada ribut semua. Hari ini lu harus kasih penjelasan. Nona, bukan aku nggak jaga kualitas, tapi emang nggak mungkin. Bahan makanan siap masak yang dulu itu.
Kan aku yang selundupin masuk, jumlahnya juga dikit banget. Sekarang permintaannya tiba-tiba naik, terpaksa aku beli dadakan. Ya kualitasnya pasti beda dong sama yang dulu. Terus kenapa nggak ngomong sama aku dari awal? Tahu nggak lu udah bikin masalah segede apa hari ini? Maaf Nona, aku janji nggak akan ulangin. Cuma, bahan siap masak yang kita pakai dulu, harus pesen dulu. Butuh 5 juta. 5 juta? Banyak amat. Bukannya bahan siap masak murah? Iya, ada yang murah, tapi restoran kita butuh kualitas. Lihat kan, yang murah bisa bikin masalah, jadi ya harus pesan yang mahal. Oke, aku kasih. Paling nggak masih lebih murah daripada sewa koki dan beli bahan segar. Cepetan pesan, jangan ditunda lagi. Siap. Halo bro, iya, bahan siap masak yang dulu, kasih aku 10.000 bungkus. Oh, yang paling murah ya. Lunas 3 juta? Oke, langsung aku transfer. Nona besarku sayang, bahan siap masak ini emang murah kok. Dengan satu set ini, aku bisa untung 4,97 juta. Keuntungan gila. Semua sudah tahu koki utama diganti. Sekarang, sudah ada yang curiga aku pakai paket masakan siap saji. Kayaknya, harus cepat-cepat undang Master Lin untuk jadi saksi. Nanti, pesanan khusus premium dia yang masak langsung di tempat. Tamu biasa, pakai paket masakan siap saji. Jual kambing, tapi isinya anjing. Enak banget, kan? Hei sayang, Master Lin sudah dihubungi? Buruan, aku mau ketemu. Halo, Koki Lin. Dengar-dengar Anda sangat peduli dengan warisan kuliner Tiongkok. Sekarang, pemilik restoran berusia ratusan tahun ingin mengundang Anda untuk membantu. Anda tidak perlu tinggal di toko. Cukup beri nama saja, khusus terima pesanan premium. 30 juta per bulan, plus dapat resep warisan ribuan tahun. Dari toko mereka. Bisa ketemu untuk bahas detailnya? Tidak perlu tinggal di toko. Cukup beri nama. Ini model waralaba baru apa? Uang sih nggak masalah, tapi resep warisan ribuan tahun ini langka banget. Oke, ketemu di kafe setengah jam lagi. Bos Jin, Koki Lin di PHK, sekarang lagi di kafe. Apa? Di PHK? Siapin mobil, kita. Jemput sendiri orangnya. Siap. Linking, kakak koki kesayanganku. Akhirnya, kita ketemu lagi. Adik kecil, main sama kakak yuk. Jangan gerak-gerak ya, pisau di tangan kakak nggak kenal orang. Wah, cuma segini? Berani-beraninya bawa pisau nakutin cewek, gak malu? Aduh, pisau nggak usah. Cewek, sendirian malam-malam bahaya banget. Cepetan pulang. Makasih ya. Kamu bisa bela diri? Oh, siapa namamu? Aku harus cari kamu di mana? Aku kan Koki, ya pasti jago main pisau. Simpan buat jaga-jaga. Wah, kalau gitu aku panggil kamu kakak koki. Kakak koki. Pasti lagi. Nanti ketemu Master Lin, harus hormat banget. Apapun permintaannya, usahain penuhi. Asal dia mau bantu, pasti bisa selamatkan reputasi restoran Zui Xianglou. Bahkan nanti bisa untung besar. Jadi perusahaan terdepan. Halo, Master Koki Lin. Aku Xiao Sui dari Zui Xianglou. Senang bertemu. Kok kamu? Kamu? Bukan, Linking, kamu keterlaluan banget sih. Tahu-tahu aja udah dateng, mau minta maaf ya? Balik ke Zui Xianglou lagi, mau nipu makan minum sama duit ya? Kenapa? Dibilangin bener jadi diam aja? Ya udah, lihat kamu udah kerja di Zui Xianglou gue bertahun-tahun. Gue kasih kesempatan, gini aja, kamu jongkok di depan umum. Teriak kalau kamu anjing, gue bisa kasih muka. Biar kamu balik kerja di Zui Xianglou. Ngepel WC gimana? Cewek, kebanyakan nonton drakor ya? Drama banget sih. Ini kafe, bukan ruang tamu lu. Gue cuma mau minum kopi, ngapain ngayal?
Linking, ini nyonya besar kita. Dikasih kesempatan, jangan sok-sokan. Orang level kayak lu, sama nyonya besar kita. Ngeset sepatu aja nggak pantas. Kenapa ya gue ketemu orang kayak lu? Udahlah. Bos Chow udah baik banget sama gue. Gue ngingetin baik-baik, makanan siap saji itu nggak benar. Ntar juga ada masalah. Mending lu berubah dari sekarang. Balik ke jalan yang benar. Nyingung-nyingung ibu gue lagi. Ternyata beneran nge-rap sama ibu gue. Linking, lu cuma bisa ngomong doang. Bikin ibu gue seneng, makanya bisa kerja di restoran. Koki apaan? Mending lu jadi gigolo aja. Kan sama-sama bikin nyonya kayak seneng, ya kan? Dasar bego, gak ngerti bahasa manusia ya? Memang pelacok ngelihat orang pada genit. Gue kasih tahu ya, gue sampai hari ini pakai tangan gue sendiri. Kalau bukan karena ibu lu baik sama gue, udah gue bersihin. Mulut busuk lu itu. Pakai tangan lu itu? Hari ini gue hancurin tangan lu, biar lu jadi sampah masyarakat beneran. Sampah banget sampai nggak bisa bangkit selamanya. Apaan? Jangan deket-deket. Lepasin gue. Xiao Sui, lu begini itu melanggar hukum. Percaya nggak? Gue bikin lu meringkuk di penjara seumur hidup. Pakai lu? Mimpi kali. Ngapain masih bengong? Hancurin dia. Mulai sekarang, siapa yang mau orang cacat kayak gitu? Lepasin gue. Tunggu dulu. Dia, Linking. Lu buta nggak mau. Gue Jin Hilo mau. Siapa rupanya? Ternyata rival lama gue dari Zui Xianglou. Pemilik Jin Hilo, Bos Jin, Jin Yunwo. Aneh, dia kok kelihatannya agak familiar ya? Baru dengar, kau mau lumpuhkan tangan Linking? Dia sudah resign, bukan urusan Zui Xianglou lagi. Berdasarkan apa kau berani perlakukan dia begitu? Aneh sekali, Bos Jin. Kenapa tak fokus tingkatkan kemampuan? Mengejar Zui Xianglou, malah datang kemari. Mengais sampah yang kami buang. Ikut campur, lucu sekali. Sampah. Bos Chow tahu kau nilai Linking seperti ini? Ini maksud ibuku. Orang gagal yang cuma bisa naik jabatan lewat pesona fisik. Main-main saja sudah cukup, apa harus serius? Sudah cukup. Aku ulangi terakhir kali. Aku tak pernah menggoda ibumu. Malahan, ibumu yang mengundangku ke Zui Xianglou. Omong kosong. Linking, kau pria dewasa. Berani lakukan tapi tak berani akui? Sampah? Lihat, Bos Jin. Aku sedang bersihkan sampah industri kita. Hati-hati, jangan sampai tertipu bajingan ini. Nanti kau bisa hidup dari mengais sampah. Tertipu bajingan? Kebetulan. Aku justru berharap dia menipuku. Ayo ikut aku. Maukah kau pulang denganku, Kakak Koki? Oh, kau? Cilik, kau Bos Jin Hilo? Iya. Sudah kubilang, kita pasti bertemu lagi. Kali ini, aku takkan biarkan kau lari. Tapi, aku belum berencana kerja. Santai, pikirkan dulu. Tapi aku janji, kalau mau jadi koki utama di Jin Hilo, aku kasih gaji puluhan juta plus 30% saham. Oh ya, ada bonus akhir tahun juga. Kalau setuju, datang kapan saja. Apa? Jin Yunwo, kau gila? Merekrut sampah jadi koki utama? Bahkan kasih syarat sebaik itu? Rupanya Jin Hilo beneran mau bangkrut. Siapa bilang Jin Hilo bangkrut? Sampah mulu, aku sudah sabar lama. Karena kau yakin, ayo kita taruhan. Wah, marah karena tak berdaya? Kau cari mati. Baik, ku beri kesempatan. Mau taruhan apa? Kau bilang aku sampah? Ayo kita buktikan. Setelah aku kerja di Jin Hilo, dalam 2 minggu Zui Xianglou bangkrut. Jin Hilo gantikan posisi kalian sebagai pemimpin industri. Saat itu, Zui Xianglou hengkang dari Jiangcheng selamanya. Berani? Linking, kau terima tawaranku? Mulai sekarang, mohon bimbingannya, Bos Jin. Hang. Baiklah. Kalau begitu, aku juga punya satu syarat. Setengah bulan lagi, jika Jin Hilo tidak bisa mengalahkan restoran aku Zui Xianglou, Jin Zong harus menyerahkan Jin Hilo-nya tanpa syarat padaku. Jin Yunwo, beranikah kamu bertaruh? Jin Yunwo ini cuma cari sensasi aja. Cari masalah doang. Aku nggak percaya. Dia benar-benar mau mempertaruhkan seluruh hartanya pada Linking, si sampah ini. Tentu saja,
Kalau nggak berani, asal sekarang. Berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku masih bisa. Aku tentu berani. Apa katamu? Jin Hilo nilainya miliaran. Kamu benar-benar mau mempertaruhkan seluruh hartamu pada Lin King, si sampah ini? Apakah dia memang punya kelebihan khusus? Nggak mungkin, dia cuma sampah yang hidup dari wajahnya doang. Kamu benar-benar percaya padaku? Tentu dong, Chef. Aku percaya pada kemampuan masakmu. Dan lebih percaya pada karaktermu. Kalau kamu bilang bisa, pasti bisa. Xiao Sui, karena taruhannya sudah disepakati. Maka kita lihat hasilnya setengah bulan lagi. Aku sangat menantikan hasilnya. Baiklah, Jin Zong. Nanti kamu sendiri akan tahu betapa bodohnya keputusan yang kamu buat hari ini. Ayo kita pergi. Cih, sial banget. Ngomong-ngomong, Koki Dewa Lin kok belum datang? Aku baru saja janjian dengan Nona besar. Masalah makanan siap saji ini nggak bisa lama-lama ditutupi. Aku harus siap-siap buat diri sendiri. Beli tiket kapal gelap dulu, siap kabur kapan aja. Aneh. Lokasi yang dikirim maklar gelap ini, di sini kan? Mana orangnya? Kok belum datang juga? Guyanda? Kamu ngapain di sini? Nona besar, aku nggak mau pergi. Aku di sini cari orang, cari orang. Pergi? Mau pergi kemana? Kamu cari siapa? Tuan Lin Shen, barang yang kamu suruh aku siapkan. Sudah kubawa. Kapan kamu berangkat? Guyanda, siapa dia? Nggak mau jelasin dengan baik padaku? Waduh. Kalau dia tahu, aku mati deh. Bukan seperti yang kamu pikir, aku cuma itu. Tunggu dulu, dia tadi manggil kamu Lin Shen? Hah? Jangan-jangan kamu adalah Koki Dewa Lin? Cewek bodoh ini, jangan-jangan dia mengira aku adalah Koki Dewa Lin? Lin Shen, hahaha. Maklar itu jelas-jelas manggil nama samaranku. Hari itu saat hujan, aku jadi sebutan untuk orang gila. Tidak terbayang malah jadi beruntung. Wah, sepertinya dalam waktu singkat. Aku tidak perlu pergi. Tunggu dulu, Master Chef Lin sehebat itu, mana mungkin dia rela? Hanya jadi tukang potong. Lagi pula dia cuma bisa masak makanan siap saji. Aku pasti sudah gila. Itu karena, aduh, aku kan lagi cedera. Buat sementara tidak bisa pegang wajan, tapi aku sangat cinta dapur. Jadi, Cedera? Ini cocok dengan kabar dari pasar gelap. Kamu benar-benar Master Chef Lin. aku tidak pergi. Tiket kapal untukmu, cepat pergi. Wah, Master Chef Lin, cedera pergelangan tanganmu sekarang gimana? Bisa masak nggak? Aduh, ini aja bisa nebak bener. Sepertinya cewek ini yakin. Aku ini Master Chef. Aku harus manfaatkan kesempatan ini buat cari untung. Masak makanan siap saji biasa, bantu-bantu di dapur, nggak masalah. Tapi kalau masak sendirian, mungkin butuh waktu buat pulih. Tapi kan kamu bukan Margagu? Aku ganti nama. Soalnya dulu, sendirian lawan 16 negara. Terus tangan juga cedera, takut dibalas dendam. Jadi sembunyikan identitas, nggak nyangka hari ini ketahuan sama kamu. Master Chef Lin pasti capek banget. Tenang, mulai sekarang ada aku. Kamu tinggal di Zui Xiang Lou, masak makanan siap saji. Aku percaya, pilihan Master Chef Lin, makanan siap sajinya pasti nggak masalah. Oke. Kalau gitu dengerin kamu. Ayo pergi. Oke. Master Chef Lin, kamu kenapa? Jangan-jangan tanganmu sakit lagi, cedera lamanya kambuh? Gak apa-apa, kamu istirahat. Kamu cuma perlu ngasih arahan ke asisten dapur. Aja. Bercanda, aku aja nggak bisa masak banyak masakan. Gimana mau ngasih arahan orang lain? Oh iya, buku catatan Lin King. Bukan, Nona. Aku tiba-tiba ingat. Buku catatanku masih di rumah Lin King. Di buku itu, tercatat cara masak hidangan buatanku sendiri. Kalau sampai dia ambil dan dipakai di Jin Helou, bahaya banget.
Apa? Barang penting segitu. Kok bisa kamu tinggal di sana? Waktu itu dia bilang pengen belajar masak. Aku pikir, karena bisa bantu Zui Xianglou kita. Ya aku nggak mikir panjang. Mana tahu. Lah, ngapain masih diam? Ayo cepat kita ambil. Lin King, buku catatanmu sebentar lagi jadi milikku. Xiao Sue, kamu pulang dulu aja, aku pergi sendiri. Aku sedih lihat kamu begadang. Memang cowok yang kusukai selama 3 tahun, perhatian banget. Oke, serahkan padamu. Setelah pulang, istirahat yang cukup. Besok ada pesta kustomisasi spesial. Aku tunggu penampilanmu. Pesta kustomisasi spesial. Oke, aku paham. Pesta kustomisasi apaan sih? Dengan kelakuanku ini, pasti bakal gagal. Gak boleh, harus buru-buru sebelum Lin King pulang. Untuk ambil. Lin King, tempatmu ini jauh banget dari Golden Crane Tower. Gimana kalau pindah ke sana? Masalah rumah, aku yang urus. Hari ini tinggal di sini dulu. Nanti setelah beberapa hari, baru pikirkan pindahan. Hari ini sudah merepotkanmu banyak. Masa mau merepotkan lagi? Kakak Koki, jangan terlalu sungkan lagi, dong. Kalau bukan karena kamu, gak akan ada Jin Yunwo yang seperti sekarang. Jadi jangan sungkan lagi. Apalagi bilang terima kasih. Ini dia. Lin King, hebatnya kamu buat apa? Ujung-ujungnya, cuma jadi batu loncatan buat aku. Selama buku catatan ada di tanganku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Silakan duduk. Siapa di dalam? Bu Yanda, kenapa kamu di sini? Wajar aja aku di sini, Lin King. Rumah ini kan aset dari Zui Xianglou. Kamu cuma sampah yang diusir. Berhak apa buat tinggal di sini? Rumah ini hadiah dari Bos Chow sendiri. Setelah aku berhasil dapetin pesanan pesta kenegaraan. Karena hadiah, berarti properti pribadi. Sekarang kamu masuk tanpa izin. Siap-siap masuk penjara. Beraninya sebut Bos Chow. Dia cuma kasihan sama kamu. Jadi dipinjamin sementara. Kalau enggak, kenapa di sertifikatnya? Gak ada namamu? Bos Chow mau tulis, tapi waktu itu aku rasa gak perlu. Jadi, Udah. Kalau gak ditulis, berarti ini aset. Zui Xianglou. Barang-barangmu udah aku kemas. Sekarang juga, ambil barangmu dan pergi. tindakanmu dan Xiao Sui. Apa Bos Chow beneran tahu? Ya tahu. Dan Bos Chow merasa kamu serakah. Biarkan aku mengambil kembali semua yang kau berikan. Lin King, lupakan saja niat itu. Kalau begitu, aku tak ada yang perlu dikatakan lagi. Pergi. Nona, aku sudah menyelesaikan urusannya. Tempat tinggal Lin King ini bagus sekali ya. Tidak seperti tempatku yang kumuh. Kalau kau suka, aku akan memberikannya padamu. Xiao Sui, kau serius? Bagus. Kalau begitu besok kita urus peralihan haknya. Aneh, sebagai dewa kuliner masa kini, sekali masak, bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan. Kenapa kau Kilin? Masih kekurangan tempat tinggal? Mungkinkah? Ternyata seperti ini. Nona, ini sudah larut malam. Kenapa kau memanggilku dengan tergesa-gesa? Untuk apa? Meneruang, ibuku begitu mempercayaimu, Tapi kau malah bersekongkol dengan Lin King, bekerja sama dengannya. mengabaikan dewa kuliner sejati. Malah memberikan semua sumber daya dan kekayaan.
Kepada Linking, si sampah itu. Apakah kau tidak merasa bersalah atas pelatihan selama ini di Zui Xianglou? Bukan, Nona, apa yang kau bicarakan? Daftar gaji ini ditentukan oleh Nyonya Chao. Kalau tidak percaya, kau bisa tanya ibumu, Nyonya Chao. Ibuku itu tertipu oleh pria jahat itu. Sebagai manajer, kau bahkan tidak tahu siapa yang benar-benar hebat, siapa yang cuma numpang makan. Kau tidak tahu? Sulit dipercaya, di Zui Xianglou-ku. Koki Dewalin malah ditekan oleh kalian semua. Koki Dewa Lin? Koki Dewa yang kau maksud, apakah itu Linking? Omong kosong. Dewa kuliner sejati adalah Buyanda. Masa mungkin Linking, si sampah itu? Nona, bagaimana mungkin seseorang bisa sebodoh ini? Koki Dewa Lin itu Margalin. Walaupun bukan Linking, dia juga tidak mungkin Guyanda, si sampah itu. Sampah? Matamu ini perlu diobati dengan baik. Mener Wang, kau diskors. Diskor? Baik, besok aku akan serahkan surat pengunduran diri. Siapa yang mau kerja di sini silakan. Dasar bodoh. Kutu busuk, semuanya kutu busuk. Kalau tidak aku yang menemukan tepat waktu. Zui Xianglou lambat laun akan dihancurkan oleh kalian semua. Ini rumahmu? Malam ini aku menginap di sini. Kenapa? Takut aku makan kamu? Aku takut orang lain lihat. Gak baik untuk reputasimu. Sudahlah, nggak usah bercanda. Rumahku besar banget, kamarnya banyak. Kamu pilih aja yang mana. Soalnya, kamu kan Master Chef. Banyak mata yang memperhatikan di luar, biar kamu nggak direbut orang lain. Aku putuskan, 24 jam bakal nempel sama kamu. Aku gak bakal pergi. Tapi, gimana kamu tahu aku Master Chef? Karena aku perhatian sama kamu, 3 tahun ini. Setiap saat selalu memperhatikanmu. Aku tidur dulu ya. Itu dapur, kamarmu di sana. Bajingan ini. Ternyata dicurinya. Apa yang hilang? Resep masakan andalanku, di situ tercatat. Semua langkah masakan kreatifku. Sepertinya. Hanya Guyanda yang berhati-hati. Apa? Bahkan kalau aku temuin dia sekarang, dia gak bakal ngaku. Tapi aku nggak bisa biarkan kerja kerasmu sia-sia. Apapun yang terjadi, aku bakal bantu kamu cari catatan. Kembali. Santai aja, gak apa-apa. Sebagai koki, waktu bikin masakan orisinal, kita pasti berhati-hati. Takaran dan caranya pasti beda sama aslinya. Kalau dia ikutin persis takarannya. Cuma bakal gimana? bikin masalah besar, jadi bahan tertawaan. Xiao Sue, dengar-dengar kamu pecat manajer Wang. Kemarin, dia ngomong apa waktu pergi? Dia bilang, kamu sampah, bukan Master Chef sama sekali. Apaan sih? Dia cuma ngomong sembarangan. Tenang, aku pasti percaya kamu. Aku tahu kok. Cewek cerdas kayak kamu pasti nggak bakal percaya. Omong kosong mereka. Nona, ada masalah. Kamu teriak-teriak apa? Nggak lihat lagi pijitin Nona. Biar Nona istirahat. Kamu bikin Nona kaget. Kamu sanggup tanggung jawab? Cewek brengsek, rusak rencanaku. Sudah, asisten Lee. Ada apa? Nona, tadi dapur dan pelayan semuanya serahin surat resign. Mereka pada pergi semua. Apa katamu? Pasti ulah Linking, si bajingan itu. Dia mau culik semua karyawan kita, biar restoran Zui Xianglou berhenti bekerja. Dia benar-benar kejam. Ibuku memperlakukannya dengan baik, memberinya makan dan minum gratis, menafkahinya begitu lama. Anjing yang dibesarkan sendiri, saat hendak pergi malah menggigit kita. Bagus, bagus sekali. Nona, Tuan Li akan segera tiba. Dia adalah taipan internasional, kita tidak boleh menyinggungnya. Jangan khawatir, aku punya cara. Sebelumnya, berbagai cara telah dicoba, tapi tidak berhasil memasukkan orangku ke restoran. Sekarang adalah saat yang tepat. Kokilin, apa rencanamu? Aku bisa memanggil teman-teman seperguruanku, juga sahabat-sahabatku, untuk datang membantu menghadapi kesulitan bersama kita. Tapi, Kokilin, bukankah Anda menciptakan aliran masakan sendiri? Kapan Anda berguru dan punya kakak adik seperguruan? Mereka semua teman baikku yang tumbuh bersama sejak kecil. Karena kami semua koki, jadi kami saling memanggil kakak adik seperguruan. Aku yakin dengan kehadiran mereka, restoran Zui Xianglou kita
pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Xiao Sue, kamu dan Zui Xianglou akan menjadi milikku. Wah, ikan rebus biasa ini. Bagaimana bisa di tangan Koki Lin menjadi begitu menarik? Warna, aroma, dan rasanya sempurna. Gerakannya lincah, kecepatan memasak. Jauh melampaui orang lain. Benar-benar anak berbakat. Sungguh hebat. Dengan Koki Lin kita yang menjaga. Di masa depan, meja di Jin Hilou pasti sulit dipesan. Tidak perlu menunggu masa depan. Sekarang saja sudah sulit dipesan. Benar, reservasi ruang VIP sudah penuh hingga 2 minggu ke depan. Bahkan kursi di ruang utama sekarang juga sulit didapat. Lin King, kamu hebat sekali. Ini baru permulaan, Tuan Jin. Aku berjanji padamu. Akan menemanimu mencapai puncak industri ini, janjiku tidak akan dilanggar. Nona, ada masalah. Tamu di depan mengeluh. Katanya pelayannya bermasalah, masakannya tidak segar, dan sebagainya. Mereka semua menuntut kompensasi. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka yang dipanggil Kokigu? Kamu tenangkan dulu para tamu, aku akan periksa dapur. Guyanda, inikah koki hebat yang kamu cari untukku? Kamu bercanda denganku? Wah, teman-teman di dapur, asapnya di mana-mana. Ini merusak kulit. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku, aku akan naik ke atas. Dia sedang apa? Kamu tidak lihat. Lalu apa yang terjadi di ruang utama? Kenapa tamu-tamu mengeluh? Rasanya sangat buruk, pelayanannya sangat buruk. Anak-anak nakal ini, terbiasa liar di luar, tidak memperhatikan detail. Ada pepatah bagus, bahan makanan kelas tinggi sering dimasak. Dengan cara yang paling sederhana. Itulah koki sejati. Nggak perlu banyak aturan sih. Kamu bilang apa tuh? Seorang koki, bahkan hal dasar kayak keamanan dan kebersihan aja nggak bisa jaga. Orang kayak gitu, di matamu, masih dianggap koki? Dengar nggak sih, barang nggak level. Cepat minggat. Guyanda, kamu. Cepat pergi. Kalau kamu nambah satu kata lagi, semua orang bakal kena imbas. Dia itu sikapnya gimana sih? Guyanda, orang-orang ini, dari mana sih kamu carinya buat aku? Aduh, Xiao Sue, ini kan kejadian mendadak. Jangan dipikirin, itu tadi. Hari ini aku ada beberapa pesanan khusus kelas atas. Kayaknya mereka juga udah mau datang nih. Aku harus siapin bahan masakan dulu. Gawat, Nona besar, pelayan di ruang VIP, lagi berantem sama tamu penting. Apa? Sok tajir apa sih? Kalau nggak sanggup bayar, ya jangan makan. Maaf, Pak Li, pelayannya baru direkrut, belum ngerti aturan. Sungguh minta maaf, ganggu suasana makan kalian. Begini aja, makanan kalian hari ini aku yang traktir. Kasih muka dong buat aku, tenangin hati. Nona Xiao, aku ini teman lama ibumu, Ibu Chao. Ngalahin muka dia, hari ini di restoranmu. Aku mau traktir bos-bos bisnis, tapi malah kau bikin malu aku. Sok hebat apa sih? Masak bos bisnis? Lihat baju lu, logo merek aja nggak ada. Emang sok tajir banget ya? Lucu aja. Kurang ajar. Kamu cuma pelayan. Tugasmu melayani tamu dengan baik. Ngomel-ngomel apaan di sini? Berani-beraninya kamu mukulin aku. Jangan kira karena Guyanda suka sama kamu, lalu kamu bisa semena-mena pakai status sebagai istrinya buat pamer. Guyanda itu sepupu kandung aku. Kami keluarga. Kamu orang luar, sombong apaan sih? Istri apaan? Kamu ngomong ngawur apaan sih di sini? Asisten Liu, seret dia keluar. Ayo pergi. Sungguh minta maaf, kalian berdua. Dia lagi gila. Ngomong ngawur aja. Tolong jangan dimasukin ke hati ya. Makanannya bentar lagi siap, dimasak langsung sama Chef Lin yang legendaris. Buat minta maaf, tolong jangan marah sama aku. Cuma kejadian kecil kok. Nggak apa-apa. Udah lama denger. Katanya masakan Chef Lin itu luar biasa. Hari ini kami berdua pasti nikmati betul makanannya. Terima kasih, Pak MA, kasih kesempatan ini. Tenang aja, masakannya pasti bikin puas. Linking, pasti nggak nyangka kan? Masakan yang susah payah kamu ciptain, gampang banget. Aku pelajarin. Habis hari ini, aku bakal jadi chef sejati. Kamu cuma bisa aku injak-injak. Bahannya udah habis.
Pak Ji nggak pergi belanja. Ngapain masih di sini? Aku sedang melihat pahlawan besarku yang hanya butuh setengah hari. Untuk menyelesaikan target penjualan yang biasanya butuh 3 hari. Aku juga tidak menyangka. Semua orang begitu suka dengan masakanku. Kamu kan dewa masak, jangan terlalu rendah hati. Oh ya, dengar-dengar restoran Zui Xianglou ada masalah. Semua karyawan mengundurkan diri secara massal sekarang ini. Mereka merekrut orang-orang yang tidak berkualitas. Kemungkinan besar akan bangkrut. Orang yang terlalu sombong, pasti akan menuai akibatnya. Mungkin tidak sampai setengah bulan, mereka akan terkubur dalam buku sejarah. Nah, bagaimana aku harus menghadiahimu, pahlawan besarku? Bagaimana kalau aku mengajakmu nonton film? Baik. Saya dengar Pak Emma berasal dari Hangzhou, dan tahu Anda suka ikan kakap. Jadi saya buatkan ikan kakap kukus khusus, semoga Anda suka. Coba. Saya memang tidak salah menilai, Guyanda. Bagus sekali. Ini adalah hidangan kreatif Lin King. Sebentar lagi. Kalian pasti akan sangat terkesan dan memujiku. Cih. Apa-apaan ini? Bau amis ikan sekali. Inikah yang kamu sebut makanan enak, Xiao Sue? Berani sekali kamu. Cih. Berani-beraninya mempermainkan kami. PFFT. Guyanda, ini bagaimana? Kenapa rasanya sangat tidak enak? Ini tidak mungkin. Aku benar-benar mengikuti cara yang ditinggalkan Lin King. Apa katamu? Kamu memasak sesuai resep yang ditinggalkan Lin King? Mungkinkah? Ini tidak mungkin, Nona. Lin King adalah aset berharga di toko kami. Pak Chow pasti tidak akan membiarkannya pergi. Xiao Sue, aku beritahu ya. Siapapun di restoran ini bisa diganggu. Kecuali Lin King, kamu tahu tidak? Asalkan kamu mau datang ke restoran Jin Hiloku sebagai koki utama. Aku bisa memberimu gaji puluhan juta per tahun, ditambah 30% saham. Oh ya, ada juga bonus akhir tahun dan insentif. Kalau sudah siap, datang kapan saja. Mungkinkah aku salah? Dewa masak yang sebenarnya bukan Guyanda, melainkan Lin King. Pak MA. Kalau Nona Xiao tidak menyambut kita, ya kita pergi saja. Kota Jiangcheng ini besar. Masa kita tidak bisa cari tempat makan? Benar. Keduanya, 1000 kata pun tak bisa mengungkapkan penyesalan di hati. Saya tahu, kali ini membuat kalian sangat kecewa. Tapi kalian berdua jangan khawatir, saya pasti akan segera menanganinya. Urusan restoran ini. Nona Xiao, kata-kata manis siapapun bisa mengatakannya. Tapi kalau urusannya tidak beres, semuanya jadi omong kosong. Mengingat hubungan saya dengan bos Cao yang baik, saya ingin mengingatkanmu, Nona Xiao. Jangan sampai tertipu orang jahat, salah mengira mutiara palsu sebagai yang asli. Hingga warisan ratusan tahun ini hancur berantakan, baru menyesal. Mungkin sudah terlambat. Bos Emma, kita pergi. Ayo. Guyanda, kali ini. Bagaimana kau menjelaskannya lagi? Xiao Sue, ini bukan salahku. Barusan kau salah dengar. Yang aku maksud bukan cara memasak Lin King. Yang ditinggalkan, melainkan bahan-bahannya. Ya, Lin King si jahat itu. Saat pergi, mengganti semua bumbu masak kita. Kalau tidak percaya, kita bisa langsung ke dapur. Untuk membuktikannya. Baik. Sekarang juga, ganti semua bumbu masak. Semua diganti, cepat. Sekarang baru ganti, apa tidak agak terlambat? Aduh, Xiao Sue, mana mungkin kami menipumu? Bumbu-bumbu ini juga. Baru kami temukan sudah diutak-atik. Kami baru mau membuangnya. Kalau tidak akan terjadi. Semua kejadian hari ini. Kau anggap aku bodoh? Lin King sudah lama berhenti kerja. Sekarang kau yang jadi koki utama, kau bilang baru sekarang menemukan masalah. Bumbu-bumbu ini. Aduh, Nona saya, akhir-akhir ini kami menyajikan makanan. Selalu pakai makanan siap saji. Kompor di dapur saja tidak pernah dinyalakan. Bagaimana mungkin kami bisa menemukannya? Kalau mau disalahkan, salahkan Lin King si jahat itu. Tapi hari ini kita sudah menyinggung Bos Li. Kau tahu Bos Li dan Bos Emma? Lupakan mereka bos apa, mereka cuma pedagang saja. Xiao Sue, kita yang bergerak di bidang kuliner. Paling penting adalah dukungan rakyat, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Aku bisa memperbaiki situasi. Kau serius? Ya, asalkan lakukan sesuai yang kukatakan. Kita tidak hanya bisa memperbaiki situasi, bahkan bisa berbalik menang. Mendapatkan dukungan orang. Lin King, kau datang dari mana? Dengar ada yang memakimu, aku datang lihat ada masalah apa. Aku dimaki? Siapa yang makiku? Perutmu bilang, tuan yang jahat, aku kelaparan. Lin King, rupanya kamu lumayan pandai menghibur orang. Gimana lagi? Bosku kan baik banget.
Membelaku, ajak nonton film. Aku ini kokinya, kalau sampai bikin dia kelaparan, mana bisa? Kalau aku nggak mau cuma jadi bosmu, gimana? Ahem. Makan. Wah, koki dewalin kami malu-malu, biar aku lihat. Mukanya merah, hahaha. Bos Jin, Zui Xianglou. Oh, Zui Xianglou? Zui Xianglou kenapa? Zui Xianglou tiba-tiba ganti strategi, buka kanal pesan antar dengan harga murah. Mengusung slogan biar rakyat biasa bisa makan makanan terpercaya. Dan makanan custom, merampas pasar kelas bawah habis-habisan. Sekarang pujian berdatangan. Restoran tua 100 tahun peduli rakyat, suka menolong, ini hal baik. Tapi Xiao Sue sepertinya nggak sebesar itu hatinya. Pasti ada tipu muslihat di baliknya. Kira-kira, yang disebut makanan custom pesan antar ini, semuanya makanan siap saji. Apa? Mereka berani jual makanan siap saji? Dengan mengatasnamakan restoran tua 100 tahun? Tak tahu malu? Lin King, kamu mau gimana? Ngapain peduli mereka? Cuma badut-badut. Ngapain buang-buang energi buat mereka? Kerjain aja urusan sendiri. Masih koki utama gu kami yang pintar, sejak pesan antar diluncurkan. Reputasi Zui Xianglou kami naik lagi, tamu juga jadi banyak. Ini baru langkah pertama, Xiao Sue. Dengar-dengar, kantin sekolah Jiangcheng Nanxiao mau tender terbuka. Asal Zui Xianglou menang tender dan dapat sertifikasi. Lalu balik tekan Jin Hilou, kan gampang banget. Kantin sekolah syaratnya tinggi banget, mana ada sumber daya. Dan dana buat nanggung. Tunggu. Jangan-jangan kamu mau pakai makanan siap saji? Guyanda, kamu gila? Ah, dasar bodoh, khawatir apa? Jangan lupa, anak-anak itu sama kayak orang-orang kelas bawah. Yang gak pernah lihat dunia, mana bisa bedain. Masakan tumis sama makanan siap saji. Tunang aja, aku jamin pasti nggak bakal ada masalah. Ah, Nona Besar Xiao, jangan lupa, tahun ini Kamar Dagang Internasional akan cari seorang koki dari masyarakat buat masak hidangan spesial. Asal berhasil terpilih, bisa langsung terhubung sama orang-orang kaya top internasional. Saat itu, Zui Xianglou bakal buka pasar internasional, jadi pemimpin dunia. Bukannya koki Dewalin seharusnya cinta dan hormat sama makanan? Kenapa rasanya Guyanda aneh ya? Masa baru saja menyerah pada prinsip hati? Ingin bersamaku menjaga restoran Zui Xiang? Oke, semua ikut kamu. Tapi soal ini, jangan sampai ada kesalahan, nanti kita semua masuk penjara. Ah, tenang aja. Kedua tuan, ini ikan kakap kukus pesanan kalian, silakan dicoba. Ayo, coba dulu. Iya. Nah, ini rasanya. Pas, walaupun Linking dan Guyanda membuat hidangan yang tampak sama. Begitu dicicip langsung ketahuan bedanya. Hahaha. Sepertinya tebakanku benar, ya? Hahaha. Pak Li, Pak MA. Maksud perkataan kalian berdua. Ada orang yang masakannya persis seperti Lin King? Terus terang saja. Sebelum datang, kami sudah makan di restoran Zui Xiang. Masakan Guyanda itu hanya tampak bagus, soal rasa sulit diungkapkan. Kali ini aku datang ke kota Jiang. Tujuannya mencari seorang koki handal dari masyarakat. Untuk ikut ke kota Hangzhou, ikut konferensi internasional. Memperkenalkan masakan Tiongkok ke seluruh dunia. Lin King, mau coba? 3 tahun lalu pergelanganku cedera, tak bisa masak hidangan rumit. Makanya aku mengundurkan diri untuk pulih. Sekarang lukanya sembuh, saatnya bertindak. Biar orang-orang sok tahu itu tahu. Apa itu masakan sebenarnya? Mempromosikan masakan Tiongkok adalah tanggung jawab generasi kita. Mana mungkin aku menolak? Bagus, Lin King. Sepakat. Catatan lama tak bisa dipakai, ciptakan hidangan baru mendesak.
Lin King. Wah, hidangan ini kelihatan enak banget. Kreasi baru? Coba. Enak, Lin King. Kamu bisa ciptakan hidangan baru dalam waktu sesingkat ini? Kamu hebat banget. Oh iya, Pak Li telepon. Bila makan siang sekolah selatan kota Jiang buka tender. Tanya kita tertarik nggak? Gimana pendapatmu? Anak-anak adalah bunga bangsa, masa depan negara, makanya harus bagus. Lagi pula, kalau kita menang tender, bisa tingkatkan reputasi, baik juga buat perkembangan restoran. Jadi aku ingin coba. Kalau mau coba, ya kita coba. Lin King, dia kenapa di sini? Hari ini kan kompetisi tender versi kampus, kok. Jangan-jangan kamu juga mau ikut tender? Nggak punya kemampuan, jangan coba-coba. Jangan malu-maluin di sini. Malu. Setidaknya, aku masak pakai skill sendiri. Kalian cuma jualan makanan instan. Tempat lain gak urus. Tapi kalian berani main-main di sekolah. Jangan salahin aku gak ngalah. Lin King, kamu diam. Maksudnya kami cuma bisa jualan makanan instan? Sekarang, restoran kami bisa ratusan pesanan per hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengar nggak, Lin King? Jadi koki, nggak cuma skill, tapi juga otak. Mau bandingin sama aku? Siapa lo? Ratusan pesanan itu, maksudnya pesanan tak keawai? Terus kenapa? Bos Jin, kamu sewa sampah mahal-mahal. Pasti restoranmu sekarang mau bangkrut, ya? Bos Xiao nggak tahu? Sejak Lin King gabung, restoran kami penuhnya 3 kali lipat. Kami lagi naik daun. Nggak mungkin. Dia cuma sampah. Aku tahu. Jangan-jangan skill Lin King bukan di dapur. Tapi di kamar tidur, dia melatihmu bagus ya. Sampai kamu nurutin dia segitu. Kamu gila. Berani mukul aku? Aku gak pukul cewek. Dia bosmu ngomong salah. Kamu gantian kena 2 kali kenapa? Gak terima? Xiao Sue, lihat dia. Kenapa? Ketahuan bener, jadi marah? Kamu? Lin King nggak pukul cewek, tapi aku iya. Nggak heran restoranmu sekarang sepi. Mulutmu bau banget, pelanggan yang masuk pasti kabur semua. Jin Yunwo, jangan sombong dulu. Dengan Master Lin, tender ini pasti kami menang. Kalian selamanya cuma pecundang buat restoranku. Ini kan Master Lin? Kamu datang sendiri? Masih mau saingan apa lagi? Master Lin, Anda tertarik dengan makanan sekolah? Apa katamu? Dia Master Lin? Kalian salah, ya? Jalah Lin Shenchu yang sebenarnya. Sedangkan Lin King cuma sampah yang cuma bisa main perempuan. Aku ingat, kamu kan Xiao Sue, si nyonya besar dari Zui Xianlou. Yang pantatnya ada di muka, ya? Apa aku dengar benar? Dia Lin Shenchu? Nyonya, kalau sakit pergi berobat. Jangan bikin bos Cao malu, oke? Ngomong sama 2 orang bodoh buat apa? Mundur dikit, takut ketularan bego. Terima kasih atas dukungan kalian bertiga, tapi makan siang sekolah ini beda dengan catering high-end. Yang dibutuhkan bukan cuma sehat enak, tapi juga harga terjangkau. Jadi pemenang akhirnya belum tentu aku. Anda terlalu rendah hati, Lin Shenchu. Silakan duduk. Bukan. Sebenarnya Lin King yang pakai namaku. Jangan lupa, buku catatan masakan inovatif itu dicuri dariku. Sekarang dia datang minta maaf. Kan wajar aja.
Xiao Sue, mereka bertiga itu pesaing. Zui Xiang Lou kita. Mereka cuma mau bingungkan kamu. Biar mereka yang menang tender. Percaya aku Lin Chushen yang kamu sukai bertahun-tahun ini. Setelah urusan ini selesai, aku akan menikahimu. Benarkah? Kok aku nggak kepikiran? Tapi Kak Da, kamu benar-benar mau nikahin aku? Tentu. Setelah menderita begini, akhirnya cuma kamu yang tetap di sisiku. Tenang, aku pasti bikin kamu bahagia. Sayang, nggak nyangka kamu sebego ini. Ya sudah. Sebelum Cao mau pulang, kita jadi nasi jadi bubur. Harta keluarga yang besar ini, jadi milikku semua. Pertama, terima kasih atas kedatangan para bos dan tamu undangan. Bagi yang belum duduk, silakan segera duduk. Selanjutnya, kita dengarkan hasilnya. Hasilnya sudah keluar. Lin King, sekarang lihat kamu mau pura-pura gimana lagi. Kali ini, aku akan buka topengmu sendiri. Sekelompok bodoh yang hatinya tertutup lemak babi. Sampah dikira dewa masak. Nanti saat kebenaran terungkap, lihat deh kalian bakal minta ampun gimana. Nona Xiao, mending mikirin 2 minggu lagi. Gimana jelasin ke ibumu, dan gimana minggat dari Jiang Cheng. Bos Jin, jangan seneng dulu. Aku akan bikin kamu bayar mahal. Seperti diketahui, tender ini menyangkut seluruh siswa dan guru SD Jiangcheng kami. Jadi, kami menilai dari keamanan pangan, gizi makanan. 3 aspek ini menjadi fokus utama. Akhirnya, 2 restoran dinominasikan. Yang pertama adalah restoran legendaris di kota kami, Jiangcheng. Restoran tua yang telah terkenal selama 100 tahun, Zui Xiang Lou. Sudah kalah, jadi nggak terima ya, Lin King? Aku lebih suka dengan gaya sombongmu tadi. Cuma pecundang, mana ada modal buat sombong. Kayaknya ikut tender ini cuma karena terpaksa. Cuma mau malu-maluin aja. Jangan seneng dulu. Tadi pembawa acara bilang, nominasinya 2. Kalian belum tentu pemenangnya. Wah, Pak Jin. Kayaknya kamu ditipu habis-habisan sama si bocah ini. Kamu pikir kalian bisa dinominasikan? Masakan yang dia buat, itu bisa dimakan manusia? Itu emah makanan babi. Guyanda. Xiao Sue bodoh sih wajar. Tapi kamu yang udah bertahun-tahun kerja di dapur sama aku. Masakanku bisa dimakan atau enggak, kamu nggak tahu? Atau jangan-jangan, kamu nggak berani ngakuin? Udah, Lin King. Ngapain cuma bisa bacot di sini? Aku yakin nominasi berikutnya pasti bukan kamu. Nominasi kedua jatuh kepada pendatang baru di dunia kuliner kota Jiangcheng, Jin Hilou. Ini nggak mungkin. Dia cuma orang gagal, mana mungkin menang tender. Aku tahu. Pasti panitia merasa, kalau cuma aku yang menang, pasar bisa. Reaksi negatif, jadi mereka cuma diajak ikut-ikutan aja. Aku tahu kamu bodoh, tapi nggak nyangka sebodoh ini. Ibumu itu ngajarin kamu apa sih? Oh iya, aku ingat. Kamu kan tinggal di luar negeri. Kalau di dalam negeri, ibumu pasti udah mati kesal. Cukup, kamu pikir kamu siapa sampai berani sebut-sebut ibuku? Kamu cuma ngambil barang bekas, yang udah nggak dipakai ibuku aja. Jangan kebangetan, Mira dapat harta karun. Xiao Sue, kamu memang keras kepala. Gimana sih? Buta aja kurang, sekarang telinga juga budek. Udah aku bilang, jangan hina Pak Jin lagi. Kalau enggak, jangan salahkan aku nanti. Dia membelaku. Dua-duanya, jangan berantem dulu. Kalian sama-sama nominasi. Jadi, untuk tender kali ini, kami fokus pada 3 aspek. Panitia ingin bertanya pada kalian berdua. Berapa harga bahan baku tahunan kalian? 2 juta. Di tahap ini, siapa yang nawar lebih rendah, dialah yang pasti menang. Tawaran mereka serendah ini. Berapa margin terendah yang bisa kita tekan untuk biaya bahan baku kita? Ini untuk anak-anak dan para guru. Bahan-bahannya tidak boleh dihemat sama sekali. Hanya bisa dikompres dari keuntungan kita. Minimum 1 juta. Sudah harga terendah. Kurasa seharusnya bisa. Penawaran yang kami, Jin Hilou, berikan 1 juta. Kalian gila. 1 juta? 2 juta saja sudah harga terendah. Kalian bahkan bisa menekan sampai 1 juta. Tidak untung sepeser pun. Apa kalian sedang beramal? Semua, saya dan Lin King sudah berdiskusi. Menyediakan makanan untuk sekolah adalah cara kami berkontribusi untuk masyarakat. Jadi,
Kami bisa mengorbankan semua keuntungan hanya agar ribuan guru dan murid mendapatkan makanan yang aman dan sehat. Memang pantas dipanggil Bos Jin, punya hati yang mulia. Kami kagum. Master Chef Lin pandai melihat orang. Tidak heran kami tidak bisa merekrut Master Chef Lin. Dengan bos seperti Bos Jin, ganti saya pun pasti akan pergi juga. Bos Xiao, tadi kau bilang pasti menang tender. Sekarang tampaknya semua omong kosong. Kata-kata Bos Jin tidak salah. Kalau memang untuk masyarakat, menyumbangkan kontribusi dan cinta kasih, kami juga bersedia menekan keuntungan sampai minimum. Bahkan, rugi untuk menarik perhatian. Apa yang kau lakukan? 1 juta sudah batas maksimal. Jika kau ingin tekan biaya lagi, pasti kita akan rugi. Kau tahu, sekarang restoran sudah tidak punya dana lagi. Untuk kau buang-buang. Nona, percayalah padaku. Kalau bisa menang tender ini, aku pasti bisa membuat restoran kita meraup untung besar. Jadi harga yang kami berikan adalah 500.000. Kau bercanda ya? Guyanda, kau sedang main apa? Nona, percayalah. Aku tidak hanya bisa menurunkan biaya, tapi juga bisa untung besar. Dengarkan saja aku. 500.000, biaya makan hampir 1.000 orang setahun. Belum lagi biaya transportasi, tenaga kerja, dan biaya tempat. Bahan makanan saja tidak akan cukup. Harga pasar bahan segar. Sudah jelas. Bisa tekan biaya sampai segitu. Apa? Kau mau pakai makanan siap saji? Ya. Kenapa aku tidak kepikiran? Beberapa hari lalu, restoran mereka, Zui Xianglou, sudah ada isu makanan siap saji. Tidak menyangka. Sekarang malah mengincar sekolah. Xiao Sue, kau harus pertimbangkan baik-baik. Begitu ada sedikit jejak makanan siap saji di catering sekolah, jangan bilang restoran kalian, Zui Xianglou. Bahkan kau sendiri bisa masuk penjara. Bodohnya. Lambat laun pasti akan ditipu Guyanda sampai habis-habisan. Bagaimana? Asam karena tidak kebagian, ya? Hanya kalian yang bisa berbuat baik, kami tidak bisa? Sudah kubilang. Kami bisa turunkan biaya, rugi untuk menarik perhatian. Kenapa? Apakah kamu masih mau menghalangi kami untuk berkontribusi pada masyarakat? Semoga saja begitu. Bos Xiao, kalau memang Zui Xianglou sungguh-sungguh menawar dengan biaya 500.000, maka pemenang tender hari ini pasti kalian. Ya, 500.000. Baik, selamat kepada Zui Xianglou berhasil memenangkan. Xiao Sue, kamu menipuku. Apa maksud Anda? Maksud apa? Sekarang semua orang di luar sudah tahu. Bahan-bahan yang dipakai Zui Xianglou, semuanya makanan siap saji. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Memang kenapa dengan makanan siap saji? Makanan pesan antar kami sudah semurah ini, bisa membuat rakyat jelata menikmati masakan toko kami yang berusia ratusan tahun. Itu sudah sebuah kehormatan bagi mereka. Bagaimana? Apakah ini juga salah kami? Cukup. Guyanda, sungguh memalukan kamu seorang koki. Mengucapkan kata-kata seperti itu, tidakkah kamu merasa menyesal pada hati nuranimu? Hati nurani? Linking, kamu sekarang hanyalah anjing liar yang diadopsi orang. Akulah kepala koki Zui Xianglou. Apa hakmu sekarang untuk berteriak-teriak di sini padaku? Dan kalian semua hanya standar makan sekolah yang jelek, aku benar-benar tidak tertarik. Jujur saja, hari ini aku hanya menemani Nona Xiao bermain-main, sekarang aku sudah bosan. Sudah muak, aku mau pergi. Lebih baik jangan ada yang menghalangiku, aku harus cari temanku maklar. Untuk minta tiket kapal kembali, segera pergi. Uangku sudah cukup, aku tidak takut pada mereka. Guyanda, kamu berhenti. Bukankah kamu dua masak? Bukankah kamu bilang, pasti tidak akan ada masalah? Bagaimana sih caramu mengatur ini? Hah? Xiao Sue, sudah sampai saat ini. Kamu masih menganggapnya dewa masak? Aku harus bilang kamu polos. Atau harus bilang kamu bodoh? Nona Xiao, soal Linking adalah dewa masak ini. 3 raksasa kuliner besar sudah mengakuinya, kamu masih tidak percaya? Lupa bilang, tender hari ini disiarkan langsung sepanjang acara. Pasti dunia luar sudah tahu. Linking adalah dewa masak Lin. Kamu, jangan menipu dirimu sendiri lagi. Kamu sendiri mengusir dewa masak Zui Xianglou, malah cari orang bodoh jadi kepala koki. Nona benar-benar orang luar biasa di zaman ini. Ini tidak mungkin. Minggir, Nona Xiao. Dengar-dengar Anda salah menganggap kayu biasa sebagai mutiara, mengusir dewa masak sejati. Sendiri mendengar fitnah, membuat orang tak berguna jadi kepala koki. Benar atau tidak ini? Mohon tanya tentang produk makanan antar, apakah perilaku menggunakan makanan siap saji? Bagaimana menjelaskannya? Apakah hidangan yang dibuat toko 100 tahun sebelumnya? Semua adalah masakan kekaisaran? Dengar-dengar Anda bertaruh dengan Pak Jin. Bahwa dalam waktu kurang dari 9 bulan, jika pihak lain menyalip, restoran Zui Xianglou akan tutup dan Anda akan meninggalkan Jiangcheng. Benarkah kabar angin ini? Ini tidak mungkin, Linking. Linking pasti tidak mungkin adalah dewa masak. Pasti ada yang salah di sini. Aku tahu. Kalian pasti disuruh Linking untuk menipuku, ya? Tunggu saja. Aku akan telepon ibuku. Dia yang akan memberitahu kalian siapa dewa masak yang sebenarnya. Tunggu.
Guyanda, ikut aku. Siapa kamu? Aku adalah orang yang bisa membuatmu melesat ke puncak. Sayang, ibu sudah sampai bandara. Sebentar lagi sampai restoran. Senang? Ibu, kamu pulang? Oh ya? Cepat beritahu para wartawan ini, dewa masak yang sebenarnya adalah Guyanda, kan? Bukan Lin King sama sekali. Lin King itu cuma tukang tipu. Apa katamu? Lin King adalah dewa masak Lin? Xiao Sue. Jangan-jangan kamu memecat Lin King? Aku ternyata benar-benar salah. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Guyanda ternyata selama ini menipuku. Jika langit memberi aku kesempatan lagi, aku pasti akan. Ah, ibu, kamu pulang? Tidak. Kamu tidak pergi liburan? Kamu selalu di restoran? Ini semua mimpi? Ini tidak nyata. Aku tidak memecat Lin King. Semuanya masih baik-baik saja. Dasar anak kurang ajar. Aku harap ini memang mimpi. Restoran Zui Xianlo yang kujaga susah payah. Ternyata kau hancurkan sampai hampir bangkrut dalam seminggu. Kau memang anak yang baik ya? Bukan begitu, ibu. Ini semua salah Lin King. Salah dia yang tidak berbuat apa-apa saat live makan di luar negeri. Jadi, tidak berbuat apa-apa? Ibu, kenapa pukul aku lagi? Kalau saja kamu serius menonton rekaman live itu, kamu pasti tahu. Yang membuat food vlogger asli takluk adalah Lin King. Dengan hidangan istana negaranya, sup bening kol. Bagaimana mungkin? Jadi, dewa masak yang selama ini kukira ternyata penipu? Idola dewa masak sejati dalam hatiku adalah Lin King yang selama ini kuhina dan kusiksa? Kenapa? Kenapa langit memperlakukan aku seperti ini? Sudahlah, bodoh. Sekarang menyesal buat apa? Yang penting sekarang bikin Lin King gak marah lagi. Kalau belum mati, cepat bangun, pergi. Pergi ke Jin Hilou, bawa Lin King balik ke sini. Mana ada pemilik restoran tiap hari nongkrong di dapur. Cepat pulang, Bos Jin. Nanti asap di sini. Bikin kamu jadi nenek-nenek keriput. Oh, maksudnya apa? Kalau aku jadi nenek keriput, kamu nggak suka lagi? Oh, aku ngerti. Laki-laki semuanya sama saja. Ngerti apa? Aku suruh kamu pulang istirahat. Aduh, suka. Apapun bentukmu, aku suka. Suka banget. Jadi maksudmu, aku yang sekarang ini kamu juga suka? Kalau gitu, mau nggak jadi pacarku? Aku. Bos Jin, Lin Shen Chu, di luar. Mungkin kalian sibuk dulu? Barusan memang sibuk, sekarang nggak. Ada apa? Katakan. Itu. Xiao Sue dan Cao mau datang. Mereka mau apa? Lin King lagi sibuk, nggak mau ketemu. Jangan. Aku temui. Lin King. Bos Cao, Anda kembali. Kembali, Lin King. Ini semua salahku. Kalau aku nggak pergi liburan, nggak bakal ada masalah ini. Kamu? Ini semua salah si gadis brengsek ini. Benar, Lin King. Aku salah dengerin fitnahan. Salahku? Mau dipukul, mau dimaki, terserah. Asal kamu mau. Kembali ke Zui Xianglou, syaratnya terserah kamu. Apapun itu, aku mau penuhi. Nona Xiao, gak usah segitunya. Aku sudah keluar dan masuk Jin Hilou, gak akan pergi. Hari ini mau ketemu juga cuma ngasih muka ke Bos Cao. Waktu di Zui Xianglou, Bos Cao perlakukan aku baik, aku ingat. Tujuan kalian datang, kira-kira aku bisa tebak. Tapi sudah begini keadaannya, lebih baik kita jaga sisa harga diri masing-masing. Bos Cao, silakan pulang. Lin King, kamu nggak mau pertimbangkan lagi?
Jin Hilou kasih kamu syarat apa? Zui Xiang Lou ku bisa kasih 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Asal kamu mau berubah pikiran. Bos Cao, merekrut orang di depanku, kurang baik itu. Jin Yunuo, kami lagi ngomong sama kakak Lin King. Kamu berhak ikut campur? Benar, Bos Jin. Lin King kan dari awal orang Zui Xiang Lou. Kamu paksa rekrut dia, sudah langgar aturan. Sekarang masih mau halangi kami bawa orang? Bukannya ini keterlaluan banget? Memang benar. Bilang nggak, Jin Yunuo? Kakak Lin King aja bilang kamu keterlaluan. Tenagamu sia-sia deh. Yang ku maksud kalian. Lin King, kamu habis manis sepah dibuang. Jangan lupa, dulu pergelangan tanganmu cedera. Aku yang terima kamu di Zui Xiang Lou, rawat sampai sekarang. Sekarang malah balik serang, nggak masuk akal. Kata Pak Cao benar, aku sangat berterima kasih. Tapi sebesar apapun budimu, saat putrimu menghina aku. Sebar rumor mesum tentang kita, bahkan mau patahkan tanganku. Semuanya sudah hilang. Apa? Rumor mesum? Patahkan tangan? Xiao Sui cuma pecat kamu, kan? Mana ada segitu banyak masalah? Sepertinya, si nyonya besar ini nggak jujur sepenuhnya sama ibu. Bukan, Bu. Aku kira kamu perhatian banget sama Lin King. Berkali-kali ingatkan aku, tipu kamu dengan kata-kata manis. Kalian berdua. Dasar kamu Xiao Sui. Sebar rumor mesum. Sampai ke ibumu sendiri? Anak yang baik sekali kamu. Bu, aku salah. Aku minta maaf. Lalu patahkan tangan itu gimana? Aku dengar kabar. Chef Lin dipecat bos lama, jadi aku pikir. Kalau bisa ajak dia balik jaga Zui Xiang Lou, pasti bisa bangkitkan reputasi restoran kita. Tapi pas di tempat janjian, aku ketemu Lin King. Aku kira dia diam-diam ikutin aku. Pengarap balik ke restoran, jadi aku. Jadi kamu apa? Suruh bodyguard tangkep, mau patahkan tanganku. Buat aku hancur total. Apa-apaan, Xiao Sui? Kamu benar-benar hebat sekali ya. Bu, maaf, aku salah. Aku cuma dengar Guyanda, dia tipu aku. Jadi salah paham sama Lin King. Aku ngaku salah, aku ngaku. Lagi pula, Lin King kan sampai sekarang baik-baik aja. Aku baik-baik aja, karena Bos Jin muncul tepat waktu selamatkan aku. Tampung aku. Bu Cao, ibu memang berjasa padaku. Tapi bagiku, Bos Jin. Lebih lagi, kasih aku ibu berdua. Ibu pikir, aku bakal khianati penyelamatku, balik ke sarang serigala yang mau patahkan tanganku, hancurkan reputasiku. Lin King, maaf ya. Aku suka kamu 3 tahun, di hatiku. Aku selalu menganggapmu sebagai idola, aku tahu. Ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, aku yang menyakitimu. Tapi sekarang, bukankah kamu baik-baik saja berdiri di sini? Sebagai pria, bisakah kamu lebih lapang dada? Asalkan kamu tidak mengejar masalah ini lagi, sebagai permintaan maaf. Aku bersedia menikahimu. Terima kasih ya, membuatku tahu apa itu. Manusia yang tak tahu malu itu tak terkalahkan. Keluarkan mereka. Lin King, kau perlakukan aku seperti ini, kau akan menyesal. Lin King, tunggu. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Pak Cao. Lin King adalah dewa masak. Dulu, meskipun kau tidak menampungnya, pasti ada orang lain yang menampung. Sedangkan sekarang, dia adalah orangku. Aku akan melindunginya seumur hidup. Tidak akan membiarkan siapapun lagi menyakitinya sedikit pun. Buang mereka keluar. Berani-beraninya kau. Jin Yunuo, Lin King. Kau buta tidak mau, tapi restoran Jin Hilou mau, karena aku peduli padamu. 3 tahun ini, setiap saat aku selalu peduli. Sebenarnya, baik taruhan maupun sanksi, semuanya tidak penting. Kalau kau kasihan pada mereka, aku bisa membatalkannya. Menang ya menang, kalah ya kalah. Taruhan itu dia yang buat. Kenapa kita harus membatalkannya? Lagi pula, hutang budi yang harus dibayar. Sudah semua kubayar. Kehidupan di masa depan. Aku hanya ingin menemanimu membangun masa depan. Yang menjadi milik kita bersama, sayang. Kamu memanggilku apa? Sayang. Awalnya aku ingin menunggu beberapa hari lagi, sampai cincin pesananku tiba. Baru melamarmu secara resmi. Tapi hari ini, biarkan aku menggunakan satu-satunya ketulusan hatiku untuk melamarmu. Nona Jin Yunuo, apakah kau bersedia menikahiku? Menjadi istriku? Mana ada orang, langsung melamar tanpa mengungkapkan perasaan dulu.
Lalu, belum pernah dengar ungkapan ini? Namanya. Pacaran yang tidak bertujuan untuk menikah, itu cuma main-main. Aku pikir langsung ke tahap akhir, biar orang lain tidak mengincar istri yang cantik. Mulut manis. Orang lain punya baju baru kaisar, kau punya cincin dewa masak. Pakai yang palsu dulu untuk mengikatmu, biar kamu tidak kabur. Soal cincin aslinya, 3 hari lagi sampai. Lin King, aku tidak akan kabur. Aku selamanya milikmu. Lin King tidak mau memaafkan kita kali ini. Zui Xianglo tamat. Lin King belum sehebat itu. Guianda, dasar bajingan. Kamu berani-beraninya kembali. Kamu yang bikin restoran Zui Xianglo. Warisan ratusan tahun jadi bahan tertawaan. Dasar brengsek. Aku akan bikin kamu meringkuk di penjara. Bayar mahal. Kalian nggak layak. Maksudmu apa? Pak Cao, Nona, gawat. Semua karyawan restoran serentak mengajukan pengunduran diri. Mereka bilang apa ya? Mereka bilang mereka sebenarnya dibawa oleh Pak Gu. Kalau Pak Gu pergi, mereka pasti nggak akan tinggal. Guianda, rupanya kamu sudah rencanakan ini dari awal. Sengaja menipuku, supaya aku pecat karyawan asli Zui Xianglo. Buat kasih tempat buat orang-orangmu, ya? Wah, jangan-jangan, Nona. Kukira kamu akan terus bodoh. Ternyata begitu ibumu pulang, kamu jadi kayak kebuka mata. Tapi sekarang sudah terlambat. Katakan, apa syaratmu? Bagaimana caranya supaya kamu lepaskan restoran Zui Xianglo kami? Ah, Pak Cao bercanda. Sekarang kita kan sudah satu kesatuan. Kalau nggak ada Zui Xianglo, aku juga nggak ada gunanya. Tinggal seminggu lagi sebelum taruhan. Aku punya cara buat. Hidupkan kembali Zui Xianglo. Kalian mau coba nggak? Kamu mau bantu kami? Wah, tiba-tiba jadi pinter. Aku agak nggak biasa, haha. Aku bisa bantu kalian menang taruhan, ganti rugi. Kalau berhasil, Zui Xianglo jadi milikku. Aku kasih kalian 1% saham, cukup buat hidup kalian. Guianda, jangan mimpi. Aku, Zui Xianglo-ku ini merek ratusan tahun, ikon kota Jiangcheng. Mau ambil? Nggak mungkin. Yah, kalau gitu, tunggu aja sampai Zui Xianglo benar-benar bangkrut, tutup bukunya. Kamu? Bu, sekarang kita udah nggak punya pilihan. Mending kita setuju dulu sama dia, biar kita bisa selamatkan merek ratusan tahun ini. Baru ada kesempatan buat rencanain lagi. Kamu? Aku? Setuju. Aku suka ngobrol sama orang pinter. Nah, karena urusannya udah selesai. Silakan masuk, Pak Yao. Pak Cao, lama nggak ketemu, apa kabar? Yao Bin. Kok bisa kamu? Bu. Siapa dia? Yao Bin. Direktur grup Yao. 13 tahun lalu, dialah yang untuk menguasai merek terkenal memakan Zui Xianglo yang sudah berusia 11 tahun. Kamu memaksa ayahmu sampai meninggal. Sungguh tak disangka, kita bertemu lagi di sini. Bertemu lagi. Hei, Bos Cao. Jangan asal tuduh orang. Suamimu bunuh diri dengan melompat dari gedung, karena dia sendiri yang tidak bisa menerima kenyataan. Apa hubungannya dengan aku? Soal aku mengakuisisi Zui Xianglo ini. Itu juga sudah seizinmu kan? Aku tidak salah kan? Guianda. Kau orang tua ini. Bos Yao baik hati mau membantumu melewati kesulitan. Bahkan mau membagikan 10% saham untuk kalian. Sudah sangat baik hati. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Bu. Xiao Sue, kamu, ayahmu dan aku menunggumu di bawah untuk meminta maaf kepada para leluhur.
Kita minta maaf. Bu, Ibu. Cepat bangun. Lin King, Cao Mo sudah meninggal. Kamu tidak mau pergi melihatnya? Pertemuan terakhir, kita sudah bicara jelas. Apalagi, meninggalnya Bos Cao juga bisa dibilang sebuah kebebasan. Lebih baik daripada hanya bisa melihat warisan ratusan tahun Zui Xianglou hancur. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Hang. Halo, Bos Jin, ada masalah di restoran, cepat datang ke sini. Lin King, kau ini. Kau tahu jelas ibuku. Mati karena kau gemarah, tapi kau bahkan tidak mau pergi mengantarnya untuk terakhir kalinya. Kau sungguh mengecewakanku. Salah, Xiao Sui. Sepengetahuanku, ibumu mati karena kau dan Gu Yanda yang buat marah. Kalau bukan karena kalian, mungkin Zui Xianglou masih berjalan dengan baik. Kau sendiri yang menghancurkan segalanya. Lin King, diam kau. Cukup. Apalagi sandiwara sedih ini? Lin King, Jin Yunwo. Hari ini, aku memanggil kalian untuk membicarakan sebuah bisnis. Bos Xiao, silakan perkenalkan diri. Namaku Yao Bin, kalian pasti sudah pernah dengar. Singkat saja, aku berharap kalian menyerahkan hak memasak untuk Asosiasi Perdagangan Internasional Hangxi ini. Asal kalian setuju, aku akan beri kalian 500 juta. Banyak sekali. Dengar itu, Lin King? 500 juta, itu jumlah yang tidak akan kau dapat seumur hidupmu, bahkan di kehidupan selanjutnya pun tidak. Uang besar yang tidak bisa didapatkan. Cepat terima kasih Pak Yao. Untuk apa kalian butuh kualifikasi yang diakui ini? Chef Lin tahu terlalu banyak, ini tidak baik untukmu. Kamu hanya perlu bilang, setuju atau tidak. Kapan pria miskin ini pernah lihat 500 juta? Sebentar lagi dia pasti langsung setuju. Aku tidak setuju. Jin Yunwo, kamu juga berpikir begitu? Ingat, sekarang restoran Yao sudah tersebar global. Mengatasi orang kecil seperti kalian semudah menginjak semut. aku dengar Lin King. Baiklah, kalau tidak mau diberi muka, jangan salahkan aku. Aku ingin lihat bagaimana caramu tidak sopan. Ma Fugui, kenapa dia datang? Pantasan begitu percaya diri. Ternyata Pak Ma yang mendukung di belakang. Pak Ma, kamu tidak akan. Hanya untuk urusan kecil Lin King. Bermusuhan denganku kan? Urusan kecil? Chef Lin adalah koki utama yang aku undang untuk menghadiri International Business Forum. Kamu rebut tempatnya, masih bilang urusan kecil? Yao Bin, kau terlalu tidak tahu malu. Ma Fugui. Pak Ma hati-hati bicara, kamu harus tahu. Pengusaha kaya Tiongkok yang ikut forum internasional. Bukan cuma kamu, lagi pula ini forum internasional. Banyak pebisnis besar dunia akan datang. Kalau Lin King buat masalah, bukankah akan mempermalukan diri di seluruh dunia? Kamu sanggup tanggung jawab ini? Di Tiongkok yang bisa disebut chef dewa, hanya Lin King seorang. Kalau dia tidak bisa, siapa lagi? Tidak perlu menurutku. Koki utama Zui Xianglou, Gu Yanda juga bisa. Dia? Jangan-jangan kamu mau dia ke forum internasional untuk masak hidangan kekaisaran? Wanita jahat, kamu tahu apa? Diam. Lin King, kalau kamu pria sejati, ayo kita adu, yang menang ikut forum internasional. Yang kalah menghilang selamanya. Baik, aku terima tantangan. Hahaha, Chef Lin sangat berani. Saya yang sangat kagum, kalau begitu 3 hari lagi. Kita bertanding, untuk juri, mohon bantuan Pak Ma. Untuk undang pengusaha besar lain yang ikut forum. Zhao Decai, bersama-sama tentukan. Pemilihan koki untuk Kamar Dagang Internasional, bagaimana? Karena Master Lin setuju, saya akan ikut serta. 3 hari lagi saya akan datang tepat waktu. Saudara Lin, karena saya sudah janji jadi koki Kamar Dagang Internasional. Kamu sudah ditetapkan sebagai koki utama. Tidak perlu ikut tes dengannya. Ya, saya rasa Yao Bin punya niat buruk. Tujuannya tidak murni, lebih baik kita hati-hati. Justru karena saya curiga, saya terima tantangannya.
Kalau dia benar-benar punya maksud lain, tidak bisa kita hindari. Saudara Lin, maksudmu? Serang titik lemah ular. Langsung mengalahkan musuh. Bos Yao, saya jelas bukan lawan Lin King. Saya pasti kalah dalam pertandingan ini. Saya tidak perlu kamu menang. Saya hanya perlu, dalam masakan yang kamu buat, tambahkan sedikit bahan. Beri 2 juri itu memakannya. 2 juri, tambahkan bahan? Bos Yao, mereka itu pengusaha besar Tiongkok. Kalau ada apa-apa dengan mereka, saya benar-benar hancur. Kalau berhasil, saya jamin kamu aman. Kalau gagal, saya bunuh kamu sekarang. Wanita brengsek, kamu merekam. Bos Yao, mana mungkin saya hianat? Kamu adalah satu-satunya harapan saya. Percayalah pada saya, percayalah. Kurasa kamu tidak berani. Kalian berdua dengarkan baik-baik, lakukan seperti yang saya katakan. Saya jamin kalian kaya raya seumur hidup. Kalau saya tahu, kalian berkhianat, saya buat kalian lebih menderita daripada mati. Mengerti? Mengerti, mengerti. Bos Yao, tenang saja, pasti kami lakukan. Mengerti, mengerti. Hari ini saya dan Bos Sao diundang menghadiri perjamuan adu masak Lin King dan Guyanda. Pemenang adu masak hari ini akan menjadi koki kamar dagang internasional Hang, mempromosikan kuliner budaya Tiongkok 5000 tahun, jadi dewa masak Tiongkok, dikenal dunia. Cara pertandingan hari ini, siaran langsung global, audio. Selanjutnya pertandingan dimulai. Kedua peserta punya 2 jam untuk membuat produk kreatif mereka sendiri. Lalu kami 2 juri akan memberi nilai. Yang nilai tertinggi menang. Persiapan cukup bagus juga ya. Jangan buang waktu, cepat mulai. Pertandingan ini diajukan Yao Bin. Lawan saya adalah Guyanda, si sampah ini. Dan juri Emma Fugui juga dekat denganku. Bagaimanapun dilihat, mereka pasti kalah. Kalau begitu, apa tujuan Yao Bin? Tunggu dulu. Cicipi, beri nilai. Maksudnya target mereka adalah tunggu sebentar. Ada apa, Lin King? Baru mulai sudah mau menyerah? Bukan, aku tiba-tiba ingat, lupa bawa sesuatu. Yunuo. Kamu fokus lomba saja, sisanya serahkan padaku. Waktunya sudah habis. Habis. Waktunya habis. Oh, buatan Lin King. Ini masakan orisinal. Kelihatannya bagus, coba rasanya dulu. Rasanya jauh lebih enak dari yang kumakan beberapa kali lalu. Saudara Lin King, gelar dewa masakmu pantas sekali. Astaga, sepanjang karierku belum pernah makan masakan senak ini. Hebat, dewa masak Lin. Kalian berdua juga harus coba sup jamur fermentasi anggur ini. Direktur Zhao. Kurasa sup ini tak perlu dicicipi, karena pemenangnya pasti aku. Lin King, apa yang kau bicarakan? Juri belum mencoba, kok berani sekali kau? Bukan aku yang berani. Tapi Guyanda sama sekali tidak pantas jadi koki. Sup ini cukup 1 teguk untuk merenggut nyawa. Aku saja bisa melihatnya, Tuan Yao sebagai ahli kuliner. Masa tidak tahu? Apa katamu? Lin King, kau mengada-ada. Kemampuanmu memang kurang, sekarang malah memfitnah orang. Kenapa dulu aku tidak sadar kau sejijik ini? Lin King, kalau mau menyerah, ku beri kesempatan. Tapi kalau kau tuduh aku meracuni, itu lelucon terbesar. Hahaha. Lin King, meski aku juga ingin membantumu,
Tapi ini siaran langsung global. Kau bilang dia meracuni. Dia harus punya kesempatan, kan? Hahaha. Siapa bilang racuni harus memasukkan sesuatu? Kitab kuno mencatat, jamur beracun bagai ilusi, ditambah anggur bagai arsenik. Cukup setetes di tenggorokan, nyawa pun terpisah, mengakhiri hidup ini. Jamur beracunmu ditambah anggur, jelas ingin membunuh Direktur Xiao. Bagaimana kau tahu? Tidak, bukan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jamur beracun plus anggur? Jamur ini kuambil sendiri. Sekalipun ada jamur beracun, itu tidak sengaja masuk. Pokoknya aku tidak sengaja. Bagus juga kau, Guyanda. Ku beri kesempatan. Bersaing adil dengan Lin King. Kamu malah salah ambil jamur, hampir menyebabkan bencana. Kalau begitu, kamu keluar dari kota Jiang. Jangan rusak reputasi kami, Lin Master Chef. Saudara Lin, maaf, semua ini salah paham. Jangan marah, setelah pulang, aku pasti akan mendidik Guyanda dengan baik, jamin hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kali ini, kami mengaku kalah. Bukan, apa maksud kalian? Hahaha. Bos Yao mencoba membunuh tapi gagal. Mau kabur? Tidak mungkin. Lin King, kamu sudah tahu identitasku. Berani menyebarkan fitnah, tidak takut mati? Yao Bin, kalau mau ganti koki utama kamar dagang internasional, sama sekali tidak perlu cari Xiao Sui dan Guyanda. Kamu cari mereka, hanya ingin pakai kompetisi sebagai alasan. Undang Direktur Xiao jadi juri, lalu racuni dia dengan sup jamur beracun. Guyanda memang sampah. Orang hanya akan anggap ini kecelakaan. Lalu kamu bisa kabur dengan tenang, benar kan? Omong kosong. Aku dan Direktur Xiao tidak ada masalah. Mungkin aku mau bunuh dia? Tidak ada masalah. Aku ingat beberapa waktu lalu, kamu mau beli hak paten riset chipku dariku. Tapi aku tolak. Riset chipku sukses. Mungkin pengaruhi posisi chip bos luar negerimu, kan? Hilangkan aku, baru kamu bisa bertahan lama, iya kan? Omong kosong. Omong kosong atau bukan, jelaskan sama petugas hukum. Yao Bin, kami curiga wajah. Kamu bersekongkol dengan Guyanda dan Xiao Sui. Mencoba membunuh orang, ikut kami. Lin King, maaf. Aku tahu salah, kumohon maafkan aku. Semua diperintah Yao Bin. Tidak ada hubungan sama aku, maafkan aku. Salah, aku kan nona besar, kok jadi pembunuh? Salah, tidak seharusnya begini. Banyak berbuat jahat, pasti celaka sendiri. Kalian mau terkenal, tapi tidak mau berusaha. Merugikan orang lain sebagai jalan pintas, pasti makin jauh. Sisa hidup, renungkan di penjara. Lin King. Ayo. Selamat Lin King menang duel koki. Guyanda sampah itu. Mana bisa jadi duel koki? Cukup satu jari Master Chef Lin, dia pasti kalah. Wahaha, Master Chef Lin, juri-juri. Juri-juri, aku tunggu penampilanmu. Di pameran dagang internasional nanti. Master Chef Lin di konferensi dagang dunia dengan masakan orisinalnya. Seperti ikan mas lompat di tulang naga dan bunga bakar, menggunakan bisnis dari berbagai negara. Memperkenalkan budaya kuliner Tiongkok kita. Sayang, saat ini langkah makanan siap saji tak terbendung. Apa pendapatmu tentang ini? Sekarang makanan siap saji memang tren yang tak terelakkan. Dalam batas kemampuanku, tentu aku berharap semua orang bisa makan makanan segar yang baru dimasak. Jika tidak, maka aku berharap bisa membantu mendorong perkembangan makanan siap saji agar lebih sesuai aturan. Dengan jaminan bahan makanan yang sehat dan higienis. Membuatnya tetap segar semaksimal mungkin, sehingga teman-teman pekerja juga bisa makan lebih sehat. Selanjutnya, masakan Tiongkok kita bagi luar negeri. Selalu menjadi pukulan telak, dan makanan siap saji bisa membantu kita. Lebih baik membuka pasar luar negeri yang bernilai triliunan ini. Membawa masakan Tiongkok lebih baik ke dunia, menyapu global. Wah sayang, wawasanmu benar-benar unik ya. Kamu menggodaku lagi, aku yang menghukum. Xiao Jin, Master Chef Lin. Pernikahan segera dimulai, kalian pengantin baru ini. Cepat keluar ya. Kami datang,